Saya berharap Pak Prabowo tuh dapat tegas menindak siapapun tanpa pandang. Kalau saya memang kurang mendalami perkara ini ya. Tapi kan saya dengar beliau itu sudah ditahan ya. Saya yakin penyidik itu tidak akan gegabah untuk menahan seseorang. Kalau tidak cukup 2 alat bukti, saya yakin Helena Lim tidak akan ditahan. Saya dengan ditanya Helena Lim, saya dapat simpulkan bahwa ada keterkaitan nih dalam korupsi 271 triliun. Seperti itu, sampai penyidik itu berani menahan. Itu saja mungkin dari saya itu. Helena Lim membantah itu sah-sah aja ya. Yang namanya tersangka itu sah-sah aja membantah. Berbohong juga boleh kok yang namanya tersangka. Jangankan baru tersangka, sudah dalam terdakwa saja di pengadilan itu boleh berbohong ya, dan keterangan terdakwa itu tidak diambil sumpah. Jadi sah-sah aja boleh berbohong, tapi kalau ada alasan untuk, atau maaf kalau berbohongnya ketahuan, mungkin hukumannya akan diperberat. Jadi tersangka, terdakwa boleh saja berbohong. Oke, ya. Banyak money changer ya, dapat dijadikan sebagai alat pencucian uang. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi itu money changer yang ada di Indonesia. Dan banyak juga money changer yang kalau kita tukar uang kan tidak perlu pakai KTP. Kalau tidak perlu KTP ya, mau nuker berapa aja tidak pakai KTP kan enak tuh. Uang dolar, uang apa, mau beli uang dolar dan sebagainya tidak pakai KTP kan enak. Dan itu sarana yang paling empuk ya untuk pencucian uang. Oleh karena itu Bank Indonesia harus ketat ya mengawasi money changer itu. Ya, kalau saya kan tidak tahu, itu nanti wewenang penyidik ya. Money changernya itu harus diusut atau tidak ya. Apa ada indikasi money changernya Helena Lim itu dijadikan alat ya oleh lingkaran korupsi itu sebagai alat untuk pencucian uang atau tidak, itu perlu pendalaman dari pihak-pihak penyidik. Saya yakin ya aparat itu profesional dalam melakukan penyidikan, apalagi kasus yang sangat besar 271 triliun. Oleh karena itu jangan cepat-cepat ambil kesimpulan Helena Lim tidak terlibat atau tidak bersalah. Kita ikutin aja penyidik ya. Dengan berani menahan itu berarti penyidik itu sudah pasti punya 2 alat bukti. Kalau tidak punya 2 alat bukti silakanlah di pra-peradilankan kan. Kenapa Helena Lim menjadi tersangka begitu kan? Mudah, tinggal di pra-peradilankan aja. Sudah betul atau tidak itu proses penahanan Helena Lim itu. Terus didalamin ya. Kalau tidak ada aliran dana misalnya ke money changernya Helena Lim, kok bisa ditahan? Ada apa ini? Begitu. Saya belum tahu kalau penyidik itu tiba-tiba misalnya menahan atau menentukan Helena Lim ditentukan jadi tersangka, langsung ditahan. Nah, dengan berani menahan itu kan berarti ada sesuatu, ada korelasinya, ada hubungannya antara korupsi 271 triliun. Nah, itu lebih tepat memang penyidik yang harus ditanya bukti apa sih yang dimiliki penyidik sehingga Helena Lim itu ditahan, ya enggak? Kalau kita sebagai masyarakat tuh hanya mendengarkan data sekunder kan dari TV kan, sedangkan aslinya kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu teman-teman wartawan silahkan dalamin itu ke penyidik, apa yang dimiliki penyidik sehingga berani menahan atau menetapkan tersangka dan berani menahan Helena Lim. Ya, kalau menurut saya ya sebaiknya kooperatif lah ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita kooperatif. Kan nanti bentengnya ada di pengadilan. Kalau tidak bersalah, ya nanti diputuskan pengadilan kan. Kalau bersalah pun diputuskan pengadilan. Ini kan baru tersangka, baru disangkakan, belum terpidana kan, begitu. Jadi lebih baik kooperatif, buka aja semua yang kita ketahui ya. Boleh jadi justice kolaborator, rekan keadilan, ungkap semua, jangan ragu-ragu. Kita negara hukum, dan menjadi justice kolaborator itu ya merupakan
hal yang baik untuk bangsa dan negara kita. Duit 271 triliun itu tidak sedikit, banyak sekali. Ya, dulu aja zaman yang Edi Tansil tuh 1,1 triliun saja sudah banyak itu zaman dulu, udah geger ini Indonesia. Apalagi sekarang 271 triliun. Sebaiknya kita jadi merah putih semua lah. Ya, merah putih. Penyidik semua harus merah putih. Karena ini merugikan bangsa dan negara dan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa. Bisa sampai korupsi 271 triliun ini. Siapa nih yang benar-benar terlibat atau otak di belakang ini ya? Kita korupsi 1 triliun, 2 triliun itu udah harus aja sudah sangat besar. Dan keterlibatannya juga bisa jadi kan oknum-oknum nih dari pejabat-pejabat dalam korupsi selevel 1 triliun, 2 triliun aja pasti menyangkut pejabat-pejabat ini. Apalagi bicara 271 triliun yang jumlah sangat luar biasa. Saya tidak yakin kalau oknum-oknum pejabat ini tidak terlibat, ya kan? Dan saya berharap aparat penegak hukum dapat bekerja mengungkap korupsi ini ya dengan profesional, dan mari kita berjiwa merah putih ya demi bangsa dan negara. Itu aja sih pesan saya. Saya harap nih presiden yang baru nih, apabila 271 triliun ini belum terungkap di dalam era presiden yang sekarang, saya berharap presiden yang baru itu dapat bekerja maksimal untuk mengungkap siapa sih ya yang jaringan mana sih yang korupsi sampai 271 triliun. Saya berharap Pak Prabowo tuh dapat tegas menindak siapapun tanpa pandang bulu demi harkat martabat dan demi kesejahteraan bangsa, begitu kan. Coba bayangkan 271 triliun kalau untuk orang miskin tuh kayaknya cukup itu kan. Nah, oleh karena itu untuk presiden baru Prabowo, saya yakin beliau orangnya tegas. Ya, beliau orangnya profesional. Beliau juga ingin membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saya berharap banyak dan saya juga mempunyai keyakinan bahwa Prabowo akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam lingkaran korupsi 271 triliun ini.